Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tentu kita sudah tahu bahwasanya sebagai manusia yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Begitu pula dengan neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menyiapkan neraka yang di dalamnya terdapat api dan berbagai hal yang menakutkan bagi umatnya yang semasa hidupnya hanya memperbanyak dosa dan lalai dari perintahnya. Pada yaumul hisab, segala amal perbuatan kita akan ditakar dan akan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatan. Kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan balasannya, dan kemaksiatan sekecil apapun juga akan mendapatkan balasannya. Akan tetapi ada beberapa maksiat yang biasanya akan disegerakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dosa atau kemaksiatan seperti apa? Yang pertama adalah durhaka kepada orang tua. Sudah tak bisa dipungkiri lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hak atas kedua orang tua untuk kita dihormati. Kita semua tahu bahwa kemurkaan Allah juga bergantung pada kemurkaan orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa ada dua pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia, yaitu kezaliman dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Balasan atas dosa kita kepada kedua orang tua akan semakin disegerakan manakala orang tua yang kita zalimi mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua juga tahu bahwa doa yang mustajab tersebut akan menembus langit dan akan diamini oleh semua malaikat sehingga Allah pun mengabulkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa tiga doa yang tidak tertolak, yaitu doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Baihaqi. Untuk itu, saya sarankan kepada saudaraku semuanya sebisa mungkin untuk membahagiakan orang tua kita menurut masing-masing porsinya. Yang terpenting adalah tidak membebani diri dari saudaraku sendiri. Teruslah menjalin keharmonisan dengan kedua orang tua kita, mendengar perkataan mereka, mengikuti saran-sarannya, selalu mendoakan mereka dan menyayangi keduanya. Insya Allah, kedua orang tua kita akan mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Lalu yang kedua adalah berzina. Perbuatan yang bisa dirasakan langsung balasannya di dunia adalah berzina. Karena berzina merupakan dosa besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perbuatan tersebut. Allah akan melaknat setiap langkah dari pelaku zina yang dengan sengaja dilakukannya. Apakah ada zina yang tanpa sengaja kita lakukan? Saya mengatakan ada. Contohnya adalah zina mata. Akan tetapi, saya tidak akan membahas zina mata lebih luas lagi. Kita lebih fokus pada zina besar, yaitu melakukan hubungan suami istri yang tidak sah secara hukum maupun agama.
Lalu apa balasannya di dunia ketika berzina? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup setiap pintu rezeki bagi mereka yang terus melakukan zina dan tidak segera bertaubat. Mungkin memang tidak seketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pintu rezeki dari seseorang yang berzina. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab yang lebih halus bagi para pelaku zina. Misalnya kehancuran rumah tangga, diberikan penyakit yang akan menghabiskan biaya sangat banyak sehingga semua harta bendanya habis, dihinakan dari masyarakat, dan akan terasa sangat sulit untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang sadar diri, mereka akan segera bertaubat. Tapi bagi mereka yang tidak sadar diri, mereka akan mengumpat, dan justru semakin mereka mengumpat, berbagai azab, kesulitan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para pezina akan bertambah besar. Akan tetapi, bagi mereka yang sadar diri dan segera bertobat dari segala kemaksiatannya, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan jalan dan membukakan rezeki baru bagi mereka yang mau bertobat dari zina. Kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun lagi Maha Belas Kasih. Kemudian yang ketiga adalah berlaku curang dalam berdagang. Dalam perniagaan atau jual beli, terdapat dosa yang langsung dibalas saat masih di dunia, yaitu curang dalam timbangan. Kecurangan yang umum dilakukan oleh setiap pedagang adalah mengurangi takaran timbangan. Perbuatan mengurangi takaran timbangan memang akan mendapatkan untung yang besar. Akan tetapi, tanpa kita sadari, perbuatan tersebut akan mendapatkan balasan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Balasan yang diterima oleh para pelaku pedagang curang adalah kesulitan mendapatkan bahan atau barang dagangan, musim paceklik yang berkepanjangan, ketidakbahagiaan hidup dalam keluarga, rezeki yang semakin sulit didapat, semakin berkurangnya pembeli, mendapatkan berbagai masalah dalam kehidupan, akan dizolimi sesama pedagang, barang dagangan yang tidak laku, dan masih banyak lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa menjadikan akhir zaman sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Allah akan himpun kekuatannya dan dunia akan menghampiri meski ia tidak menginginkannya. Sebaliknya, barang siapa menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah akan jadikan kefakiran ada di depan matanya. Allah akan cerai-beraikan urusannya, dan di dunia tidak akan menghampirinya kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa jika kita di dunia hanya mencari dan ingin menumpuk harta dunia saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki yang sudah menjadi takdirnya saja. Akan tetapi jika kita hidup di dunia untuk memperbanyak pahala di akhirat, maka kekayaan dunia yang tidak kita minta pun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, oleh karena itu saya sarankan bagi saudaraku semuanya sebisa mungkin untuk menghindari tiga hal tersebut yang bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan langsung kepada kita semasa hidup di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya bagikan video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.